我靠！大人，我们神圣世家究竟犯了什么错？老您如此。 Yo, halo guys, selamat datang kembali di channel Imam Tanto. Di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita Donghua terus Demon Asgard part ke-42 di season kelima. Di part ini kita pun akan diperlihatkan situasi makin menegangkan ketika Shenhong dan keluarga sucinya berniat untuk meninggalkan perjamuan. Dan apakah yang akan terjadi setelah hal itu? Pastinya yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut dari part sebelumnya. Shenhong pun berkata Shenmo mengundang semua patriark untuk menghabisi Yehan dan juga mencegah Yehan merebut posisi raja kota. Nili pun menyadari jika para patriark mengetahui bahwa Yehan telah meracuni raja kota, maka situasi akan kacau. Ditambah lagi, walaupun Nili memberitahu bahwa ia telah menyembuhkan raja kota, mungkin saja para patriark tidak akan percaya. 守卫光辉之城。 只怕瞬间就会乱作一团，哪怕我告诉他们已经帮业也会信。哼，真是可笑。 Hingga akhirnya Nili pun berkata pada Shenhong bahwa raja kota sebelumnya sudah mengumumkan bahwa Junlah yang akan menjadi raja kota selanjutnya. Terlebih lagi, jika ada yang merebut posisi raja kota dengan sepihak, maka dipastikan orang itu akan dihabisi oleh Tuan Yemo. Dan itu setelah Tuan Yemo kembali. Mendengar hal itu, para patriark pun setuju apa yang dikatakan oleh Nili. Namun Shenhong justru dengan licik mengatakan bahwa mungkin Nili dan lainnya sudah bekerja sama dengan Guild Kegelapan, yaitu untuk menyingkirkan Tuan Yemo. Mendengar hal tersebut, Nili pun memberitahu Shenhong apakah ia ingin bertemu dengan seseorang yang berkaitan tentang Guild Kegelapan. Tapi Shenhong tetap curiga pada Nili dan lainnya selama raja kota belum muncul. Hingga pada akhirnya Nili pun menyuruh orang itu kemari, dan ia adalah Shen Ming. Para patriark pun bertanya-tanya apa hubungannya Shen Ming dengan Guild Kegelapan. 些日子没见了，不过他和黑暗公会有什么关系？沈明。哦，正是神圣世家的沈明长老。 Kemudian Shenhong pun beralasan Shen Ming telah mengambil uang keluarga suci dan itu untuk berjudi. Hal itu pun membuat Shen Ming diusir dari keluarga suci. Shenhong pun menuduh Nili menggunakan Shen Ming untuk memfitnah keluarga sucinya. Hingga pada akhirnya Nili pun berkata apakah Shenhong mengetahui tentang bab ketiga dari buku rahasia roh suci, yaitu metode pemurnian jiwa. Para patriark pun mengetahui bahwa teknik tersebut digunakan untuk menyiksa agar target hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. 魂魄没有任何意识，所说的必然都是真话，是刑讯逼供最有效的手段，可以直接将人的灵魂扯出躯壳。 Shenhong pun menduga Nili lah yang akan melakukan metode tersebut. Namun ternyata tetua Yeso lah yang akan melakukannya, dikarenakan ia tahu tentang metode pemurnian jiwa. Sementara Shen Ming menjadi ketakutan dan meminta Shenhong untuk menyelamatkannya. 我沈明为神圣世家忠心耿耿。世家做情报收集、刺杀、刑讯逼供之类。 Kemudian Shenhong pun berkata, keluarga suci melakukan ini terlalu kejam. Walaupun Shen Ming telah diusir dari keluarga sucinya, namun ia telah melayani keluarga suci sangat lama. Dan Shenhong pun tidak akan membiarkan Shen Ming ditindas oleh orang lain. Mendengar itu, Nili pun memberitahu ia tidak akan melakukan metode ini pada Shen Ming. Kemudian dibawa kembali satu orang yaitu Yuhua dari Guild Kegelapan. 这个人叫云华，是黑暗公会的一个职，可认得他？ Nili pun memberitahu Yuhua ini adalah orang yang bertanggung jawab menjalin komunikasi dengan keluarga suci. Nili pun tidak percaya Shenhong tidak mengenal orang ini. Hingga pada akhirnya metode pemurnian jiwa pun akan dilakukan pada Yuhua. Dan seharusnya Shenhong pun tidak keberatan akan hal ini. Namun ketika tetua Yeso menggunakan teknik pemurnian jiwa pada Yuhua, Yuhua pun dihabisi oleh Shenhong diam-diam, dikarenakan Shenhong sebelumnya sudah menanamkan segel rantai jiwa pada Yuhua.
Nili pun menyadari ini merupakan kelalaiannya. 想用这个死人污蔑我神圣世家吧？啊，这炼魂之法还没用，怎么就死？这人怎么突然口吐鲜血就死了？老圣红就是操纵灵魂锁链封印的人，是我疏忽大意了。 Setelah hal tersebut, Petria, keluarga naga bersayap pun tahu. Sebelum Yihua mati, ia pun melihat Shen Hong membuat segel. Ia pun menduga keluarga suci benar-benar bekerja sama dengan Guild Kegelapan. 手上确实做了类似结印的动作，我真的跟黑暗公会有勾结。 Namun di sisi Nili, ia pun masih mempunyai cara untuk menjatuhkan Shen Hong. Sementara itu, Nili pun tidak mengetahui berapa banyak korban setelah pembantaian dimulai. Di lain tempat, Raja Kota dan lainnya pun berhasil memasuki kediaman keluarga suci setelah menghancurkan penghalang di sana. Kemudian, para tetua keluarga suci pun menanyakan maksud Raja Kota mengepung tempat keluarga sucinya. Raja Kota pun memberitahu bahwa keluarga suci telah bekerja sama dengan Guild Kegelapan. Dan jika keluarga suci menyerah, maka Raja Kota akan mengampuni mereka. Namun, ternyata keluarga suci tetap bersikeras melawan. Hingga akhirnya Raja Kota pun akan menghabisi mereka semua. 如果你们继续复，休怪我不念旧情了。 Kembali ke perjamuan, Shen Hong pun menduga Yehan telah berbohong padanya. Dan sebenarnya Raja Kota belum mati. Ia pun yakin dengan sifat Yezong pasti sekarang ia berada di markas besar keluarga suci. 说不定此时神圣世家的本部已经肯定确认了神圣世家的背叛。那以叶宗的 Kemudian Shen Hong pun berniat pergi dari sana. Dikarenakan keluarga sucinya tidak dipercaya di kediaman penguasa kota. Namun Tuan Yeshio menegaskan bahwa ini perintah Raja Kota. Demi menyangkut keamanan kota Glory, tidak ada yang boleh masuk dan keluar tanpa alasan. Dan jika ada yang melakukannya akan dianggap sebagai pemberontak. Tapi Shen Hong tidak percaya akan hal itu. Hingga akhirnya Tuan Yeshio pun berkata agar menunggu Raja Kota tiba di sini. 视同反叛。既然沈家主不信着城主大人回来，到时自然真相大白。 Namun Shen Hong lagi-lagi beralasan mungkin saja Raja Kota dan Guild Kegelapan bekerja sama, dan itu untuk menyerang keluarga sucinya. Ia pun secara pribadi meminta maaf pada Raja Kota jika tebakannya salah. Mendengar hal itu, Nili pun menjadi geram. Nili pun mengatakan Raja Kota sebelumnya sudah memberitahu tentang perjamuan kali ini. Akan tetapi Shen Hong masih mencurigai Raja Kota. Namun Shen Hong dan lainnya tetap bersikeras untuk pergi. Hingga pada akhirnya para penjaga pun menghentikan mereka. Penjaga pun mengatakan tidak boleh ada yang meninggalkan aula perjamuan. Kalau tidak, keluarga suci akan dianggap sebagai pemberontak. 不得离开大厅，如有不从，视同反叛，格杀勿论。 Kemudian para patriark pun menegaskan sesuai perintah Raja Kota, jika keluarga suci berani meninggalkan aula perjamuan, maka harus dibunuh tanpa ampun. Nili pun tidak menyangka keluarga Shen Ming juga mendapat perintah dari Raja Kota. Dan tampaknya Raja Kota sudah mempersiapkan dengan matang. Shen Hong pun mengetahui bahwa Patriark Shen Ming memegang dekret penguasa kota. Ia pun menduga keluarga Shen Ming dan keluarga Angin Salju telah membentuk aliansi. Hingga akhirnya Shen Hong pun bergumam, sepertinya tidak ada jalan lain lagi. 结成统一战线，此事已然没有周旋的余地了。 Dan pastinya bersambung di part 43 dan seterusnya. Dan ini merupakan alur cerita Donghua Tales of Diamond Asgard part ke-42 di season kelima. Dan untuk video selanjutnya masih membahas series yang lainnya dikarenakan Road Nili seminggu sekali. Daripada itu, admin akan merangkum Donghua lainnya yang tidak kalah seru ya.
Di ending part ini kita pun diperlihatkan Shen Hong pun bergumam tidak ada jalan lain lagi. Dan apakah yang akan dilakukan Shen Hong setelah hal tersebut? Pastinya kita akan bahas pada part selanjutnya ya. Admin juga terima kasih buat kalian yang selalu menonton video sampai habis dan selalu mensupport channel admin. Admin juga mendoakan semoga kalian baik-baik saja dan juga sehat-sehat buat keluarga di sana, oke? Tentunya agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan loncengnya juga jangan lupa ditekan agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Dan itu bisa diklik ke atas ataupun di bawah juga banyak video yang lainnya. Silahkan disimak kembali. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye-bye.